Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Apakah sehat semua? Ayo kita mulaikan. Sebelum kita memulai mata pelajaran ini, ayo sama-sama kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Amin. Kemarin Bapak udah jelaskan tentang nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila? Di Regu A kemarin Bapak udah bagikan kelompoknya. Kemarin apa aja nilai Pancasila? Oh iya, bagus, mantap. Regu B, apa aja yang terkandung dalam makna nilai Pancasila? Oh, bagus. Sebelumnya Bapak ingin memberikan tes mengenai kemarin. Apakah semuanya di sini udah hafal semua tentang nilai Pancasila? Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam praktik. Dalam nilai Pancasila itu terdiri dari kerangka praktik penyelenggaraan dalam pemerintahan negara. Kalian saat ini kan segera mulai mempelajari bab 1. Yang pertama tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang ajak dialami dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di sini juga membahas tentang pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, dalam arti sempit yaitu pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang di sini akan membahas tentang macam-macam kekuasaan negara. Dalam kekuasaan tentu saja kan merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian, baik dalam obrolan di masyarakat maupun di dalam berita media cetak ataupun elektronik. Apa sih sebenarnya kekuasaan itu, anak-anak? Secara sederhana, kekuasaan itu diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar.
Itu contoh sederhananya. Terus contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah kan tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, kalian tentu saja akan mendapat teguran dari guru kalian itu sendiri. Terus Bapak akan membahas lagi tentang apa saja kekuasaan negara. Baik, Bapak sedikit menjelaskan tentang kekuasaan negara. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, sebagaimana yang dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuang atau membentuk undang-undang. Yang kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri antar negara itu sendiri. Contohnya Indonesia kan melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Contohnya negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Selain itu juga ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Contohnya kan yang membuat undang-undang ini ada MPR, Presiden, dan lain-lainnya. Kekuasaan eksekutif ini yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Ini ada sedikit tentang gambaran para ahli, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke itu tadi. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan teori politik. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Di sini Bapak akan memberikan sedikit gambaran ya untuk gambaran pembahasan yang tadi, bahwa semua undang-undang itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan negara. Kita harus wajib mengikuti peraturan negara, taat kepada undang-undang sebagai pedoman hidup kita, dan semua aturan akan kita jalankan. Sekian dan terima kasih hasil dari pemaparan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.